Hai guys, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngomongin tentang gadai emas di tempat gadai. Dan ini adalah BSI alias Bank Syariah Indonesia. Nice. Kenapa harus BSI? Gimana sih kalau kita mau gadai emas di BSI? Nah, ternyata mudah. Jadi cukup membawa identitas saja berupa KTP dan tentunya membawa emas yang mau kita gadai ke BSI. Bisa berupa emas perhiasan ataupun logam mulia atau emas batangan. Nice. Nah, kita akan dikenakan biaya sebesar Rp25.000 saja. Ya, Rp25.000. Murah. Ya, murah, segitu murah. Di tempat lain lebih dari itu. Nice. Nah, kita ngomongin kenapa harus BSI. Kita ke nilai taksir atau pencairan dari gadai emas ini. Jadi anggap aja ini emas ya. Nah, kalau kadar emasnya 22 karat, nominal pencairan bisa tembus 80% dari harga emas kita. Kalau kadar emasnya 24 karat ya, 24, nominal pencairan bisa tembus 95% dari harga emas kita. Nice, ini termasuk tinggi. Nah, berapa lama kita bisa gadai emas di BSI? 4 bulan. Dan ini bisa diperpanjang atau bisa diperbarui. Nah, di setiap bulannya kita bakalan dikenakan yang namanya bahasa BSI-nya adalah biaya ujrah. Bahasa sederhananya semacam sewa modal lah, seperti itu. Untuk nominal 1-20 juta itu 1,5%. Dan untuk nominal 20-100 juta itu 1,2%. Dan nominal 101 juta sampai 250 juta itu dikenakan 1% saja di setiap bulannya. Murah, karena paling tingginya hanya 1,5. Di tempat lain bisa tembus 2,4%. Nice ya, BSI murah. Nah, kita ngomongin kenapa harus BSI lagi nih. Pertama, tidak ada cek slik OJK, nggak perlu BI checking. Jadi ini sedikit info ya. Kalau misalnya kita mau kredit multiguna, misalnya dengan BPKB, kalau BI kita sudah rusak, sekarang finance jarang ada yang mau memproses kredit kita. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin emas, yang dilihat adalah emas. Nggak memerlukan BI checking untuk BSI. Jadi punya emas, datang aja digadai, tetap bisa diproses, nggak ada cek slik OJK. Tetapi ini akan muncul di story BI checking kita kalau kita pernah gadai emas seperti itu. Oke, kemudian prosesnya berapa lama sih? 30 menit maksimal. Jadi hanya 30 menit saja bisa landing duitnya. Nah, kita bisa terima dalam bentuk tunai ataupun ditransferkan atau dikreditkan ke rekening BSI kita. Jadi kalau kita sudah punya rekening BSI nggak perlu bikin lagi. Tapi kalau yang belum punya, kita bakal diarahkan untuk membuat rekening BSI dulu. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, ini kan maksimal 4 bulan. Kalau selama 4 bulan belum ada dana untuk menyelesaikan, kita bisa melakukan yang namanya perpanjangan masa gadai. Nah, ini bisa kita lakukan dengan auto debit aja dari rekening BSI. Makanya diarahkan untuk membuat rekening BSI. Kalaupun 1 bulan kita bisa selesai, 2 bulan bisa mengambilnya lagi, ya nggak apa-apa. Rekening BSI ini tetap bakalan bermanfaat buat kita. Karena itu duitnya menjadi saldo di rekening BSI. Nice. Nah, oke, lanjut kita ke kelebihannya lagi. Jadi emasnya ini tidak memerlukan yang namanya surat pembelian. Jadi nggak perlu pakai surat beli. Kalau suratnya sudah tidak ada, proses gadai tetap bisa dilakukan. Nice. Nah, yang terakhir ini nggak perlu yang namanya survei-survei. Jadi tidak ada survei-survei. Nggak perlu profiling kita, nggak perlu data keuangan kita. Jadi intinya cukup datang, bawa identitas, bawa emasnya, ditaksir. Cocok kita tidak tangan, nggak cocok, pulang. Seperti itu, karena gadai emas di BSI tetap bisa dicairkan. Jadi tanpa surat dan tanpa ribet. Go berkah no ribet. Oke. Tapi gini, ngomongin lelang ya. Jadi sebenarnya yang namanya kredit seperti ini atau gadai seperti ini
ketika kita tidak lancar ya, atau ketika tidak menyelesaikan, itu akan masuk ke tahap lelang ya setelah 4 bulan. Jadi misalnya di bulan keempat saat jatuh tempo ini kita nggak ada dana untuk menyelesaikan, nah ini akan masuk ke tahap lelang. Tetapi di BSI tidak semena-mena melakukan lelang, akan ada reminder dulu, akan ada negosiasi dulu. Misalnya ini mungkin terkait dengan historis dari kepemilikan emasnya, jadi nggak langsung sat-sat, bisa ada negosiasi dulu bagaimana penyelesaiannya mau gimana, tetapi finishingnya akan tetap ke lelang jika tidak diselesaikan ya. Jadi ada bahasa nego-nego tipis lah, jadi sebelum ke lelang. Nah saat di lelang ini kemudian selesai lelang, nah dananya akan dipakai untuk menyelesaikan tagihan kita. Nah ketika sudah selesai, misalnya ada dana lebih, nah itu akan menjadi milik kita. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk aturan main tentang Gadai Emas BSI. Intinya tetap recommended. Pertama, mudah, cepat, murah, seperti itu ya. Jadi Gadai Emas di mana? Iya, Gadai Emas ya ingetnya BSI lah ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.